Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Surah Al-Hajj ayat ke-25, satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah, wal masjidil haram, juga menghalangi manusia dari masjidil haram, alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad, yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, nudziqhu min adzabin alim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Pada bagian pertama tentang ancaman liman sadda an sabilillahi wal masjidil haram, bagi orang-orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal kuffar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingkari orang-orang kafir, fi saddihimul mu'minin, dalam hal mereka memalingkan orang-orang beriman an ityanil masjidil haram, untuk mendatangi masjidil haram, wa qada'i manasikihim fihi, termasuk menghalangi orang-orang beriman untuk melakukan manasik di dalamnya, wa da'wahum annahum awliya'uh, dan prasangka atau pengakuan mereka orang-orang kafir yang merasa mereka lah orang-orang yang berhak atas Masjidil Haram itu. Allah berfirman, wa ma kanu awliya'ah, padahal bukanlah mereka orang-orang yang berhak untuk menguasainya. In awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi orang-orang yang berhak menguasainya adalah orang-orang yang bertakwa, al-muttaqun. Wa fi hadhil ayah, dan dalam ayat ini dalilun, ini menjadi dalil ala annaha madaniyah, bahwa ayat ini termasuk madaniyah. Kama qala fi surat Al-Baqarah, sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi, mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Qul, katakanlah, qitalun fihi kabir, berperang di bulan haram itu merupakan dosa yang besar, termasuk wasaddun an sabilillah, memalingkan manusia dari jalan Allah, wa kufrum bihi, kafir kepadanya, wal masjidil haram, dan juga
menghalang-halangi orang untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, wa ikhraju alihi, mengusir penduduknya, minhu, darinya, akbaru indallah, itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala huna, dan di dalam ayat ini Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Sesungguhnya orang-orang yang kafir memalingkan atau menghalangi manusia dari jalan Allah, wal masjidil haram, juga menghalangi manusia untuk hadir di Masjidil Haram, beribadah di sana, wa min sifatihim, dan dengan sifat mereka, artinya bahwa sifat orang-orang kafir itu ma'a kufrihim, bersamaan dengan kekafiran mereka, annahum yasudduna an sabilillah, mereka menghalangi orang dari jalan Allah, wal masjidil haram, dan menghalangi manusia untuk beribadah di Masjidil Haram. Maksudnya wa yasudduna anil masjidil haram, mereka menghalangi manusia dari Masjidil Haram, man aradahu minal mu'minin, yang dihalangi adalah orang-orang beriman yang ingin menuju ke sana. Alladzina hum ahaqqun nasi bihi, padahal orang-orang beriman itu lebih berhak terhadap Masjidil Haram, fi nafsil amr wa hadha tarkib, dan tarkib susunan kalimat atau ayat ini, fi hadhil ayah, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yang hati mereka menjadi tentram karena berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah, hanya dengan berzikir mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Wa min sifatihim, dan ayat ini menunjukkan bahwa sifat orang-orang beriman adalah annahum, mereka, tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang-orang beriman itu memiliki sifat atau memiliki ciri-ciri bahwa hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Pada bagian pertama ini ada orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini tidak hanya kafir saja, tetapi dalam kekafirannya mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Setiap ada orang yang ingin menuju jalan Allah, mereka halangi, baik dengan cara kasar ataupun dengan rayuan-rayuan yang halus. Tapi orang-orang kafir ini memang di akhir tafsir disebutkan mereka memiliki sifat seperti itu. Orang-orang kafir itu suka menghalangi orang dari jalan Allah. Ya, menghalanginya gimana ya? Dengan cara yang bermacam-macam. Bisa dengan cara lembut, dengan rayuan-rayuan, atau juga bisa dengan jalan yang kasar dan keras. Termasuk mereka ini menghalangi orang untuk menghadiri Al-Masjidil Haram. Di antara peristiwa yang terjadi adalah ketika Sulhul Hudaybiyah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum berangkat ke Mekah untuk ihram, berpakaian ihram, lalu dihalang-halangi sehingga hari itu terjadi As-Sulhu Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang akhirnya ditunda untuk ke Masjidil Haram kapan? Setahun berikutnya. Padahal sudah mendekati Masjidil Haram dari Madinah. Tetapi mereka halang-halangi, akhirnya terjadilah Sulhul Hudaybiyah yang itu sangat menguntungkan perjanjian itu bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian bahwa Masjidil Haram ini pada bab berikutnya tentang ijaru buyuti Makkah, firman Allah, alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad, yang kami jadikan Masjidil Haram itu
untuk semua manusia. Ini firman Allah, alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fi wal bad. Orang-orang kafir ini yamna'unan nas, mereka menghalangi manusia anil wusuli ilal masjidil haram, untuk sampai ke masjidil haram. Wa qad ja'alahu Allahu syar'an sawa'a, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Baitul Haram itu menjadi milik semua, artinya berlaku sama bagi semuanya. La farqa fihi bainal muqimi fihi wan na'i anhul ba'idid dari minhu. La farqa fihi, tidak ada perbedaan dalam urusan ini antara orang yang bermukim di Mekah dan orang-orang yang datang dari tempat yang jauh. Jadi Masjidil Haram itu berlaku sama untuk datang ke sana bagi orang-orang penduduk Makkah maupun bagi orang-orang yang luar, yang datang dari luar Makkah. Mereka sama-sama boleh untuk beribadah di situ. Allah sudah menetapkan demikian, tetapi orang-orang kafir menghalangi manusia untuk sampai ke Masjidil Haram karena mereka merasa merekalah yang punya hak terhadap masjid itu. Maka firman Allah, sawa'anil 'akifu fihi wal bad wa min dzalika, dan di antara masalah ini adalah istiwa'un nasi, persamaan manusia, fi riba'i Makkah wa suknaha. Riba ini tempat tinggal kediaman yang berada di Makkah. Maka kama qala Ali bin Abi Thalib an Abi Talhah, Ali bin Abi Talhah an Ali bin Abbas fi qawlihi, tentang firman Allah sawa'anil 'akifu fihi wal bad, qala yanzilu ahlu Makkah wa ghairuhum, jadi bisa hadir, bisa singgah di Makkah, di Masjidil Haram, baik ahlu Makkah wa ghairuhum, penduduk Makkah maupun bukan penduduk Makkah memiliki hak yang sama untuk datang ke Masjidil Haram. Wa qala Mujahid fi qaulih, adapun perkataan Mujahid tentang firman Allah sawa'anil 'akifu fihi wal bad, ahlu Makkah wa ghairuhum fihi sawa' fil manazil, penduduk Makkah dan selain mereka adalah sama dalam urusan tempat tinggal. Jadi ini dalam pendapat Mujahid. Wa kadza qala Abu Saleh, demikian juga yang dikatakan Abu Saleh wa Abdurrahman bin Sabit wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wa qala Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah, Abdur Razzaq mengatakan riwayat dari Ma'mar dari Qatadah, sawa'un fihi ahluhu wa ghairu ahli, sama saja berlaku bagi penduduk maupun bukan penduduknya. Maka wahadhil masalah ini ikhtalafa fiha asy-Syafi'i wa Ishaq bin Rawahi, ini diperselisihkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i dan Ishaq bin Rawahi. Ini dua pendapat yang berbeda ketika keduanya baik Asy-Syafi'i maupun Ishaq sedang berada di Masjidil Khif. Jadi dua alim ini bertemu, berbeda pendapat di masjid itu tentang rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat itu, wa Ahmad bin Hanbal hadirun aidha, di situ juga hadir seorang alim bernama Ahmad bin Hanbal. Jadi ada Asy-Syafi'i, ada Ishaq yang beradu argumentasi, dihadiri oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Menurut Syafi'i, fadhahaba Syafi'iyyu, menurut pendapat Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ila anna riba'a Makkah, bahwa rumah-rumah
kediaman-kediaman di Mekah di sekitar Baitul Haram, di sekitar Masjidil Haram, tumallaku wa tuwarrathu wa tuajjar, boleh dimiliki, boleh diwariskan dan boleh disewakan. Wahtajja bi hadithi Usamah bin Zaid, Asy-Syafi'i berpendapat seperti itu dengan dalil atau dengan hujjah hadis Usamah bin Zaid qala. Qultu, jadi Usamah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanzilu dan fi dari Makkah, apakah engkau besok akan singgah di rumahmu di Mekah? Atanzilu dan fi darika bi Makkah. Ketika penaklukan kota Makkah, Rasulullah ditanya, apakah engkau akan singgah di rumahmu? Faqala, beliau mengatakan, wahal tarokalana aqilun min riba, apakah akil meninggalkan warisan untuk kami berupa rumah-rumah? Tsumma qala la yarithul kafirul muslim walal muslimul kafira. Lalu dikatakan bahwa orang kafir tidak mewarisi muslim dan muslim tidak mewarisi kafir. Makna pada hadis ini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apakah aqil meninggalkan warisan berupa rumah di Makkah atau di sekitar Masjidil Haram, maknanya Rasulullah seakan mengakui bahwa memang rumah-rumah itu boleh diwariskan. Aqil ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Jadi Aqil ini putra dari Abu Thalib. Karena lalu kenapa Abu Thalib tidak menerima warisan? Kenapa Ja'far tidak menerima warisan? Sama-sama putra dari Abu Thalib. Kenapa? Karena orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan muslim juga tidak mewarisi kafir. Maka ketika Rasulullah mengatakan apakah Aqil meninggalkan warisan, berarti memang tanah-tanah atau rumah di sekitar Makkah itu bisa diwariskan. Karena Rasulullah mengatakan apakah Aqil meninggalkan warisan, berarti memang rumah-rumah yang ditempati waktu itu bisa dimiliki dan diwariskan. Maka inilah yang mendasari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Wa hadzal hadis mukharrajun fi sahihain. Hadis ini juga terdapat dalam kitab As-Sahihaini Al-Bukhari dan Muslim. Wa bima thabata anna Umar bin Al-Khattab, juga telah tetap satu dalil bahwa Umar bin Khattab ishtara min Safwan bin Umayyah, pernah Umar ini membeli rumah dari seorang bernama Safwan bin Umayyah daron. Jadi dia membeli daron, membeli rumah di Makkah yang bertempat di Makkah. Faja'alaha sijnan, lalu rumah itu dibangun atau dijadikan sebagai tempat tahanan, penjara. Harganya berapa? Bi arba'ati alafi dirham, seharga 4.000 dirham. Wa bi qala Tawas wa Amr bin Dinar. Jadi pada pendapat pertama ini begini ya, Al-Masjidil Haram itu kalau masjidnya tidak ada perbedaan, tidak boleh itu masjid itu dimiliki, diwariskan, tidak boleh. Tapi yang dijadikan pembicaraan apakah tanah haram itu termasuk rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Maka disebut dengan riba Makkah, rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram itu hukumnya apakah sawa anil akifu fihi wal bad, termasuk rumah yang bebas dihuni, didatangi oleh penduduk Mekah dan penduduk luar Mekah. Kalau masjid jelas, tapi rumah-rumah sekitarnya apa juga begitu, sehingga orang bebas ke sana. Orang tidak usah apa lo sekarang itu, tidak usah nyewa, ya pokoknya datang ya dia bebas menempati itu. Kalau diberlakukan dengan sama, tapi Asy-Syafi'i mengatakan tidak begitu. Itu dimiliki, diwariskan, bahkan boleh disewakan. Tetapi kemudian pendapat yang kedua, wa dzahaba Ishaq ibnu Rahawai, Ishaq mengatakan ila annaha
tuwarrathu wa la tuajjar. Jadi dalam pendapat Ishaq tidak boleh, bedanya apa? Wala tuajjar, tidak boleh disewakan. Ya, wa huwa madhabu ta'ifatin minas salaf, ini adalah madhab sebagian dari ahlus salaf. Wa nassa alaihi Mujahid wa Atha, termasuk Mujahid, Atha. Wahtajja, lah sekarang dalilnya apa? Wahtajja Ishaq bima rawah Ibnu Majah, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Alqamah bin Nadlah qala, dia mengatakan tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar dan Umar juga meninggal. Wa ma tud'a riba'u Makkah illa sawaib, tidak ada klaim ini tanah Makkah atau riba Makkah, tempat tinggal di sekitar Baitul Haram itu tidak ada klaim kecuali itu semuanya adalah milik Allah. Tanah bebas yang milik Allah, yang tidak dimiliki oleh perorangan. Manihta jasakana, sehingga orang yang berkebutuhan, maksudnya orang yang miskin bisa tinggal di sana. Wa manistagna askana, dan orang yang kaya juga bisa tinggal dan memberi tempat. Sehingga tidak ada ke sana harus sewa gitu ya, bayar. Pokoknya datang ke sana bebas itu. Kenapa? Karena memang tidak boleh disewakan. Dan kemudian rawa Abdur Razzaq an Abdullah bin Amr annahu qala la yahillu bai'u duri Makkah wala kira'uha, tidak boleh memperjualbelikan rumah-rumah di Mekah di sekitar haram, wala kira'uha, dan tidak boleh untuk menyewakannya. Jadi tidak boleh mendapatkan hasil dari rumah-rumah. Kalau ada orang punya rumah di sana, ya tidak boleh disewakan. Kalau ada orang haji, ya mau tidur ya tidur saja di situ. Tidak boleh dipungut biaya. Maka waqala aidan an Ibnu Juraid kana Atha yanha 'anil qira' fil haram. Atha juga melarang sewa ya, di tanah haram. Wa akhbarani anna Umar bin Al-Khattab, dan telah memberitahukan kepadaku atau telah sampai kabar kepadaku bahwa Umar bin Khattab kana yanha an tabwibi duri Makkah. Umar melarang tabwib, dari kata-kata bawababab. Umar melarang untuk membangun pintu-pintu, maksudnya apa? Pintu-pintu gerbang di rumah-rumah yang berada di Makkah. Kenapa? Li'ayyanzilal haju fi arasatiha, supaya orang-orang yang berhaji bisa singgah di halaman-halaman rumah itu. Jadi kalau punya rumah itu kan ada teras, ada apa? Halaman. Maka rumah Makkah itu tidak boleh dipagar kemudian dibuat pintu gerbang. Kenapa? Supaya orang-orang haji bebas untuk di situ. Karena kalau ada gerbangnya nanti ada tarif. Maka ini menunjukkan bahwa dalam pendapat ini tanah Makkah itu tidak boleh disewakan, dijual, tidak boleh diambil hasilnya. Kemudian dijelaskan di sini, fakana awwala man bawwaba darahu, jadi orang yang pertama-tama membangun pintu gerbang rumah adalah Suhail bin Amr. Fa arsala ilaihi Umar bin Khattab fi dzalika, maka Umar mengutus utusan kepada Suhail berkaitan dengan apa yang ia lakukan, yaitu membuat pintu gerbang. Faqala, maka Suhail mengatakan, anzirni ya Amirul Mukminin, tunggu dulu, beri kesempatan dulu wahai Amirul Mukminin. Inni kuntum ra'an tajiro, aku ini seorang pedagang. Ya, pedagang ya, kalau tajir sekarang itu artinya apa? Wah, tajir ini. Ya, memang biasanya pedagang itu kaya. Fa'aradtu an attakhidha babaini
yahbisani li dhuhri, aku hanya ingin membuat 2 pintu untuk menjaga, karena barang-barang ini banyak, kalau tidak ada pintunya bahaya juga. Qala, maka Umar mengatakan fadzalika, itu sudah, kalau gitu tidak apa-apa, kalau hanya itu saja tidak masalah, gitu ya. Ini tentang pendapat yang kedua. Warawa Abdul Razak an Mujahid anna Umar bin Al-Khattab qala, bahwa Umar bin Khattab mengatakan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, la tattakhidhu lidurikum abwaba, jangan kalian membuat pintu-pintu atau gerbang-gerbang dari rumah-rumah kalian, liyanzilal badi haitsu yasha, supaya orang-orang yang datang untuk haji bisa singgah dimanapun dia inginkan. Nah, kalau sudah dibakar-bakar, nanti orang-orang akhirnya singgahnya di pinggir-pinggir jalan, tidur di pinggir jalan. Tapi kalau terbuka, maka mereka bisa singgah dimanapun yang mereka inginkan. Qala wa akhbarana Ma'mar amman sami'a Atha yaqul, diberitahukan kepada kami dari seseorang yang mendengar dari Atha, dia mengatakan bahwa firman Allah sawa'anil aqifu fihi wal bad, sama saja bagi orang yang mukim maupun yang pendatang. Qala, dia mengatakan yanzilu haitsu sya', mereka bisa singgah dimanapun yang mereka inginkan. Warawa ad-Daruqutni an Abdullah bin Amr mauqufah, hadis ini mauquf, man akala qira'a buyuti Makkah akala nara, barang siapa yang memakan hasil sewa rumah-rumah di Mekah, maka sama saja dia memakan api. Jadi 2 pendapat ini ya, pendapat Asy-Syafi'i dan pendapat Ishaq. Wa tawassatul Imamu Ahmad, adapun Imam Ahmad tawassato, berada di tengah-tengahnya, tidak mutlak seperti Asy-Syafi'i, juga tidak seperti Ishaq. Dia mengatakan fi mana kalau Saleh ibnu, sebagaimana dinukil oleh Saleh yaitu putranya, faqala, dia mengatakan tumallaku wa tuwarrathu wa la tu'ajjar, boleh dimiliki, diwariskan, tapi tidak boleh disewakan. Maka orang yang punya rumah di situ dia berhak memilikinya, tetapi tidak boleh menyewakannya. Jadi kan kalau yang Asy-Syafi'i itu ya boleh memiliki, boleh mewariskan, boleh menyewakan, boleh menjual karena hak milik itu. Ishaq mengatakan tidak boleh menyewakan. Ahmad gimana? Boleh memiliki tetapi tidak boleh disewakan. Jadi tetap tidak boleh mendapatkan hasil dari rumah-rumah. Dan ini jam'an bainal adillah. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ini mengkompromikan ya dalil-dalil yang tadi disebutkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai tambahan bahwa pendapat ini kan masjid, tanah haram yang dimaksud di sini itu hanya masjid saja atau termasuk tanah-tanah haram yang berada di sekitar masjid. Maka tanah-tanah haram di sekitar masjid ada rumah-rumah gitu ya. Pendapat yang mengatakan bahwa ada kepemilikan seperti pendapat Asy-Syafi'i, itu juga ada penjelasan lain dalam waktu penaklukan kota Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ketika penaklukan kota Mekah itu kan ada salah satu tokoh besar yang masuk Islam namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini para sahabat mengatakan, di antara kata sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan ini orang yang suka mendapatkan kedudukan, dia ini suka dihormati, dia ini punya kedudukan dan menjadi orang penting di masyarakatnya. Maka sahabatnya mengatakan Rasulullah berikan kepada Abu Sufyan itu kedudukan itu supaya dia tetap terhormat di mata
kaumnya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa mendakhalal masjid, barang siapa masuk masjid dia aman. Itu apa? Barang siapa masuk rumah milik Abu Sufyan dia aman. Dan barang siapa masuk rumahnya sendiri dia aman. Maka perkataan barang siapa masuk rumah Abu Sufyan menunjukkan kepemilikan. Berarti memang Abu Sufyan sebagai pemilik. Barang siapa masuk rumahnya sendiri berarti memang orang-orang memiliki atau punya hak untuk memiliki rumah-rumah itu. Maka ini menjadi dalil tambahan bahwa kepemilikan itu boleh. Adapun yang kedua bahwa tanah-tanah di sekitar Masjidil Haram itu hukumnya sama dengan Masjidil Haram juga ada dalil lain. Itu jika kita membaca firman Allah di surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya apa itu? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Minal masjidil haram, dari masjidil haram. Sekarang ketika Rasulullah diberangkatkan malam itu, beliau apa ada di masjid? Apa di luar masjid? Jadi Allah mengatakan telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah ketika Rasulullah diberangkatkan waktu itu beliau berada dalam masjid? Riwayat dari Ummu Hani mengatakan Rasulullah berada di rumahku, bukan di masjid. Itu di surah Ibn Hisham. Riwayat mengatakan bahwa Rasulullah bersabda malam itu seakan atap rumahku terbelah dan Jibril datang. Berarti aku berada di rumahku, bukan di masjid. Tapi kalimat ayat mengatakan memperjalankan hambanya dari, padahal Rasulullah berada di luar masjid. Sehingga kalau ditarik di sini maka ini menjadi dalil bahwa tanah-tanah atau rumah di sekitar masjid hukumnya sama seperti disebutkan dalam ayat ini seperti pendapat Ishaq. Jadi ini memang sama-sama memiliki dalil yang kuat juga. Hanya kemudian di tengah-tengah pendapat itu ada Imam Ahmad yang mengatakan tumallaku, boleh untuk dimiliki tetapi dengan wala tu'ajjaru, meskipun dimiliki tapi tidak boleh disewakan. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, yang ketiga, perbedaan pendapat ini juga merujuk pada status tanah Makkah itu. Apakah Makkah itu takluk atau penaklukan kota Makkah itu dengan kekuatan atau dengan damai gitu ya. Kalau dengan damai seperti Madinah. Madinah itu Rasulullah datang tanpa ada kekerasan, disambut, dan tidak ada pedang, tidak ada apa-apa. Berbeda dengan Makkah. Maka pertanyaannya, apakah Makkah ini, tanah Makkah ini tanah yang dimiliki secara keras dengan keras peperangan atau dengan sulh, dengan kedamaian? Karena kalau akan berbeda hukum ya, tanah yang dimiliki muslimin dengan cara penaklukan perang dan tanah yang dimiliki muslimin dengan damai itu juga memiliki hukum yang berbeda. Maka disinilah kemudian muncul perbedaan ini. Apakah rumah-rumah di sekitar Makkah termasuk dalam ayat sawa'anil akifu fihi wal bad? Kalau masjidnya jelas. Tapi yang di sini diperselisihkan adalah tentang tanah atau rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram. Ini sebagai tambahan saja. Kemudian berikutnya al-wa'idu liman aradal ilhad fil haram. Jadi ancaman bagi orang yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa di al-haram. Wa qawluhu wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim. Qala ba'dul mufassirina min ahli al-arabiyyah
menurut sebagian mufassir dari para ahli bahasa Arab, al-ba'u hahuna zaidah. Jadi huruf ba pada firman Allah, wa may yurid fihi bi. Nah, itu ada kata bi. Ba di sini adalah ba tambahan. Kaqaulihi, ini semakna dengan firman Allah, tambutu biduhni. Itu ada kata-kata bi. Tapi bi di sini tambahan karena kalau diartikan yang menghasilkan minyak. Nah, bi-nya tidak diterjemahkan. Maka bi dalam firman Allah, wa may yurid fihi bi ilhadin, ba-nya adalah ba zaidah atau ba tambahan, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, tambutu biduhni ay tumbituduhna. Maksudnya pohon yang mengeluarkan minyak. Wa kadza qauluhu, demikian juga firman Allah, wa may yurid fihi bi ilhadin. Maka takdiruhu maknanya adalah ilhada. Jadi kalau ba-nya dihilangkan menjadi wa may yurid fihi ilhada. Nah, ba-nya itu ba tambahan, tapi maknanya adalah ilhada. Barang siapa yang ingin atau bermaksud melakukan kejahatan atau perbuatan dosa. Yakni yahummu fihi bi amrin fadhi'in minal ma'asil kibar. Orang-orang yang memiliki niat kuat untuk melakukan perbuatan tidak baik berupa maksiat-maksiat yang besar. Wa qawluhu bi zulmin, yang dimaksud dengan bi zulmin ay amidan qasida annahu zulmun laisa bimuta'awwil. Jadi yang dimaksud di sini memang dia bertujuan dengan sengaja untuk melakukannya. Jadi orang dari rumahnya ke Mekah memang niatnya untuk melakukan perbuatan dosa. Itu jadi sudah, maka ayat ini kalau dibaca wa may yurid, barang siapa yang berkeinginan, bukan wa may ya'mal, bukan barang siapa melakukan, ini belum melakukan. Orang yang berkeinginan, berniat untuk melakukan maksiat dengan sengaja. Kama qala Ibnu Jurayd an Ibnu Abbas huwa ta'ammud. Jadi yang dimaksud dengan kalimat ini adalah kesengajaan. Jadi memang berangkat tuh ke sana sudah punya niat untuk untuk melakukan maksiat, sengaja berangkat ke sana untuk melakukan maksiat atau melakukan perbuatan dosa. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas bi zulmin juga bermakna bisyirkin, untuk melakukan kemusyrikan. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas bi zulmin, artinya an tastahilla minal harami ma harramallahu alaika, yaitu menghalalkan di tempat haram apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, apa saja bentuknya, min isa'atin au qatlin, bisa berupa perbuatan jelek atau pembunuhan. Sehingga fatadlimu man la yazlimuka, engkau mendolimi orang yang tidak mendolimimu, wa taqtula man la yaqtuluka, dan membunuh orang yang tidak membunuhmu. Fa idza fa'ala dzalika, jika dilakukan itu, faqad wajaba lahul adzabul alim, maka dipastikan dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Wa qala Mujahid mengatakan ya'malu fihi amalan sayyi'a. Yang dimaksud dengan bidzulmin adalah melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau dosa. Wa hadza khususiyatul haram. Nah, ini adalah kekhususan al-haram, tanah haram atau masjidil haram, yaitu annahu yu'aqabul badi fihi syarra, orang yang datang ke sana untuk berbuat kejelekan, yu'aqabu, akan mendapatkan siksa. Idza kana aziman alaihi, jika dia memang datang ke sana berazam, berniat keras untuk itu. Wa illam yuqihu, meskipun tidak dilakukan. Jadi niatnya saja itu sudah menyebabkan dosa besar. Ini kekhususan tanah haram, Masjidil Haram.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjut pada tafsir bahwa ini kekhususan al-haram. Kemudian kama rawa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi an Abdullah yani Ibnu Mas'ud. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Abdullah. Siapa Abdullah ini? Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi di dalam hadis-hadis atau athar kalau disebutkan diriwayatkan dari Abdullah, maka maksudnya adalah Ibnu Mas'ud. Karena ada Abadillah. Ada berapa Abdullah itu? Ada 4. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr. Namanya Abadillah. Kalau hanya disebut Abdullah saja, yakni Ibnu Mas'ud. Fi qawlihi wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin qala. Ibnu Mas'ud mengatakan lau anna rajulan arada fihi bi ilhadin bi dzulmin, jika ada seorang yang ingin melakukan kemaksiatan atau dosa di tempat ini, di Masjidil Haram atau di Tanah Haram, wa huwa bi'adani abyan, meskipun tempatnya di daerah Aden yang jauh. Dari Makkah ke Aden itu, Aden ya, itu kan jauh. Seandainya orang ini berada di tempat yang sangat jauh dan dia memiliki niat untuk melakukan perbuatan zalim di Tanah Haram, adzaqahullahu minal adzabil alim, pasti dia akan ditimpa atau diberikan kepadanya siksa yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawahu Ahmad qultu, ini diriwayatkan oleh Ahmad. Adapun menurutku hadzal isnadu sahihun, ya, sanad riwayat ini sahih ala syartil Bukhari, sesuai dengan syarat al-Imam al-Bukhari, wa waqfuhu asbahu min raf'ih, tetapi lebih tepat jika dikatakan ini mauquf, yani tidak sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada sammama Syu'bah ala waqfihi min kalami Ibnu Mas'ud, sehingga Syu'bah tetap dia mengatakan bahwa hadis ini adalah waqaf atau mauquf pada perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi bukan qala nabiyyu, tapi qala Ibnu Mas'ud. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan masalah al-haram, ya. Jadi ada beberapa sebab amal itu berlipat pahalanya atau berlipat dosanya. Di antaranya adalah satu amal itu bisa berlipat pahalanya atau berlipat dosanya berkaitan dengan waktunya. Misalnya bulan haram. Allah berfirman bahwa Allah menciptakan 1 tahun 12 bulan, 4 diantaranya bulan-bulan haram, maka jangan melakukan kezoliman di bulan-bulan itu. Maksudnya jangan melakukan kezoliman di 12 bulan itu. Allah menciptakan 1 tahun 12 bulan, 4 diantaranya bulan-bulan haram, maka jangan berbuat zalim di bulan, kalau di bulan haram, di bulan lain nanti boleh. Jangan berbuat haram di 12 bulan yang Allah ciptakan itu, apalagi di 4 bulan haram, karena siksanya akan berlipat. Demikian pula jika seseorang melakukan perbuatan jahat dan berlipat siksanya, maka kebaikan di 4 bulan itu berlipat pula pahalanya. Jadi ada amalan-amalan yang balasannya berlipat berdasarkan waktu pelaksanaannya. Tapi ada juga amal-amal yang berlipat pahalanya atau dosanya berdasarkan tempat pelaksanaannya. Maka tanah haram ini diantaranya punya kekhususan. Orang yang beribadah di Masjidil Haram, ya, sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada sholat di masjid lainnya. Bahkan dibanding dengan Masjid Nabawi tetap ada keutamaan di Masjidil Haram. Apalagi
banding dengan masjid-masjid Al-Furqan. Tapi ini kan masalah tempat dan ini kekhususan. Sehingga dalam masalah tempat ini bukan diukur orang itu lebih besar pahalanya karena sholat di masjid yang bagus. Pahalanya berkurang karena masjidnya jelek. Tidak begitu ukurannya kan. Ini masalah al-haram, tanah haram yang memiliki kelebihan. Termasuk yang ditetapkan berlebih adalah Masjidil Aqsa. Dan ini menunjukkan bahwa memang ada amalan-amalan yang berlipat pahalanya atau berlipat dosanya berdasarkan tempat pelaksanaannya. Maka di sini tanah haram ini jangankan orang melakukan perbuatan buruk dalamnya, baru berniat saja sudah diancam dengan siksa yang pedih. Apalagi orang melakukannya di tempat dan waktu. Beribadah di bulan haram, di tanah haram lagi. Ya, sudahlah di bulan haram, di Masjidil Haram itu kan double. Demikian juga para berbuat dosa di bulan haram, di tanah haram lagi. Kan itu juga menjadi berbeda. Termasuk masjid ini kan menjadi sebab amal itu berlipat. Masalah sholat ya. Jadi kalau sholat di masjid itu sekian 27, ada 25, ada riwayat 25, 27 lebih baik daripada sholat sendirian, jamaah di masjid maksudnya. Ini kan ada waktu-waktu. Kalau disebutkan di sini adalah tempat. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa di Al-Haram, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam nudzikhu min adzabin alim. Wa qala Sa'id bin Jubair syatmul khadimi dzulmun. Sa'id bin Jubair mengatakan mencela pembantu saja itu sudah zulmun, itu kezaliman. Fama fauqahu, apalagi yang lebih dari itu. Jadi di sini mencela al-khadim sudah kezaliman. Maka ada sebagian orang-orang dulu dalam beberapa catatan itu, orang-orang Mekah itu, kalau anaknya nakal atau pembantunya nakal, kemudian dia ingin menghukum, ingin mencubit atau menjewer, dia keluar Mekah dulu itu. Kenapa? Takut jangan-jangan masuk pada kezaliman di Mekah. Jadi tidak berani orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu kan lebih berhati-hati. Nah, sekarang wallahu a'lam ya. Ini Mas Hadi yang baru sana itu tahu ya. Orang di sana ya foto-foto, ya, foto-fotonya foto bohong lagi, macam-macam lah. Tapi insya Allah kita berusaha tidak seperti itu. Tapi ini masuk dari kezaliman ya. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin, qala ayat ini nazalat fi Abdullah bin Unais. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan seorang bernama Abdullah bin Unais. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ma'a rajulaini. Ya Rasulullah mengutusnya bersama dua orang, ahaduhuma muhajirun wal akharu minal ansar, yang satu orang dari kalangan muhajirin, yang satunya dari kalangan ansar. Faftakharu fil ansab, lalu mereka membangga-banggakan nasab. Faghadiba Abdullah bin Unais, maka Abdullah bin Unais pun marah. Faqatalal ansari, lalu dia membunuh seorang yang dari kalangan Ansar. Tsummartadda 'anil Islam, lalu dia murtad, keluar dari agama Islam. Wa haraba ila Makkah, lalu dia pun melarikan diri ke Makkah. Fanazarat fihi, maka turunlah berkaitan dengan peristiwa ini, dengan Abdullah bin Unais ini, firman Allah, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin, yakni man laja ilal harami bi ilhad, barang siapa yang berangkat menuju tanah haram bi ilhadin, yakni yamilu anil Islam. Maksudnya bi ilhad yaitu
berpaling dari agama Islam. Wahadil athar, jadi athar-athar ini, wa intallat ala anna hadhil asya' minal ilhad, meskipun bisa dikatakan bahwa athar-athar itu menjadi dalil atau menunjukkan bahwa apa-apa yang disebut tadi termasuk bagian dari ilhad, yaitu perbuatan dosa dan maksiat, walakin tetapi huwa a'ammu min dzalika, tetapi hal ini lebih umum ya, lebih luas dari itu. Bal fiha tambih, bahkan di dalamnya ada peringatan ala ma huwa aghladhu minhu, tentang sesuatu yang lebih besar lagi. Walihada hamma ashabul fil. Jadi contohnya bahwa dulu ada ashabul fil, tentara gajah yang berkeinginan ala takhribil baiti, untuk menghancurkan al-bait, ya, menghancurkan Baitullah. Akhirnya apa? Arsalallahu alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung-burung yaitu ababil, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ay dammarahum. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka, wa ja'alahum ibratan wa nakala, lalu menjadikan ibrah dan pelajaran likulli man aradahu bisu, bagi setiap orang yang menginginkan ketidakbaikan atau menginginkan keburukan pada Baitullahil Haram. Walidzalika tsabata fil hadis, juga disebutkan dengan tegas dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu hadzal baita jayshun. Jadi rumah Allah ini didatangi atau diperangi oleh pasukan tentara. Jadi ada pasukan tentara yang datang ke Baitullah untuk memerangi atau menghancurkan Baitullah, hatta idza kanu bi baida minal ardi, hingga dalam perjalanan ketika mereka sampai di baida, di tanah yang datar dan luas, khusifa bi awwalihim wa akhirihim, Allah menenggelamkan mereka ke dalam tanah dari barisan yang pertama sampai barisan yang terakhir. Apa sebabnya? Karena kedatangan mereka ke Baitullah untuk tujuan menghancurkan kezoliman. Jadi makanya memang Makkah ini memiliki kekhususan ya. Dia adalah tanah haram, tanah yang dimuliakan, maka jangankan melakukan kemaksiatan atau dosa atau kezoliman di sana, bahkan berniat pun sudah diancam dengan siksa yang pedih. Makanya kadang-kadang orang kalau mau berangkat ke sana dipesan nih, jangan ada niat jelek, jangan ada ini, jangan takabur di sana, ya boleh lah ya. Jadi berpesan, karena memang untuk memiliki niat tidak baik aja sudah tidak boleh, terutama niat tidak baik untuk dilakukan, meniatkan perbuatan tidak baik di Masjidil Haram itu tidak boleh. Makanya kita kadang-kadang orang mau berangkat sudah hati-hati, nanti jangan punya niat buruk, nanti begini. Tapi kadang-kadang orang malah tambah takut terus tidak berani berangkat. Oh nanti ke sana saya. Tapi kalau dosa dulu nanti di sana begini, ya itu juga tidak benar juga. Yang penting orang ke sana berniat, oh nanti kalau di sana kamu buktinya itu hilang, itu bingung, tidak tahu jalannya, sampai berjam-jam nyari tidak nemu, ya namanya bukan orang sana, kesasar, kan biasa saja. Apa ibu-ibu ke Surabaya tidak pernah tahu Surabaya, kesasarnya biasa saja lah. Akhirnya orang kalau ditakut-takuti gitu terus tidak berani. Orang kalau ya dan seseorang itu biasanya dia membawa seperti apa adanya. Kalau orang-orang di
di rumahnya itu suka seperti apa, ya dia akan berusaha atau dia akan tampak pada dirinya. Kadang-kadang orang cerita ya, datang di Mekah sampai rumah itu, di sana itu bangunannya bagus-bagus. Memang tukang dia kok ya. Ya kalau tukang dia cerita tentang bangunan itu. Oh kalau di sana, tetapi kan bukan itu masalahnya. Bahwa seseorang yang ke Makkah adalah memang dia berniat baik. Melakukan ibadah, melaksanakan perintah Allah, tidak usah kemudian terlalu ditakut-takuti atau terlalu takut. Karena juga ada yang macam-macam ya. Jadi dulu ada orang meminta saya menuliskan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, saya tidak tahu untuk apa itu. Nah, ternyata asyhadu an la ilaha illallah itu satu kertasnya dibawa orangnya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ditinggal di rumahnya. Sebenarnya kenapa? Biar pulang katanya. Wah, karena ini pasangan, wah ya kalau mati di sini gimana? Macam-macam. Ya, ini Masya Allah muslimin rahimahullah. Jadi kembali pada satu ayat yang kita bahas pada malam hari ini berkait dengan khususiyatu kekhususan Al-Masjidil Haram, meskipun tadi sudah kita bahas memang ada perbedaan batasan Masjidil Haram itu sampai mana. Insyaallah semua juga pendapat itu beralasan dengan alasan-alasan dan hujjah yang kuat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.